Inflasi daerah terkendali, ekonomi nasional ikut berseri. Terkendali dan berada dalam kisaran sasaran 2,5 ±1%, tren inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurun, bahkan termasuk yang terendah di dunia. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah yang telah bekerja keras, yang telah berusaha keras untuk mengendalikan inflasi, sehingga yang terakhir di bulan Mei yang lalu, inflasi kita berada di angka 2,84%. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Meski begitu, kewaspadaan tetap harus dilakukan. Karena pengendalian inflasi daerah masih menemui sejumlah tantangan dengan kondisi dan juga permasalahannya masing-masing. Inflasi di daerah sangat bergantung terhadap kebijakan nasional, di antaranya terkait dengan tiket pesawat, salah satu hal yang selama ini mempengaruhi. Kemudian kita lihat juga kelancaran arus transportasi laut darat yang ada, itu juga akan mempengaruhi kelancaran arus barang yang masuk ke daerah. Gangguan cuaca, sehingga terganggunya distribusi, produksi, dan ini sesuatu yang harus kami konsolidasikan di daerah. Kita ini bukan kota produsen, kita bukan penghasil, jadi seperti barang dan sebagainya itu masih mendatangkan dari kabupaten kota sebelah. Untuk menjaga angka inflasi nasional tetap pada kisaran sasaran 2,5 ±1% pada tahun 2024 dan 2025, peran daerah dalam menjaga stabilitas harga pada tingkat yang rendah dan stabil amat diperlukan. Tidak mudah, namun sejumlah provinsi, kabupaten maupun kota berhasil menunjukkan prestasi dalam mengendalikan inflasi. Bukan hal mudah, penghargaan yang diraih TPID Provinsi dan TPID Kabupaten Kota didasarkan pada 3 aspek penilaian. Berbagai program unggulan dari para peraih TPID Award 2024 diharapkan dapat direplikasi oleh seluruh TPID dalam mendukung kemandirian daerah dan memajukan ketahanan ekonomi dalam menghadapi inflasi. Inovasi kami itu adalah ikutan penghasil. Selain pengendalian harga, juga bagaimana kita memberikan bantuan-bantuan biaya operasional petani kita lebih rendah, ya, tidak tinggi. Ya, seperti kita melakukan program membajak sawah gratis dan juga membajak lahan kering. Kami memberikan asuransi padi, ya, dan juga kita memberikan asuransi ternak. Dan selanjutnya kami juga menambah kuota subsidi. Dikit aja ada kenaikan inflasi 0, kita langsung bergerak. Tiap kelurahan kita mempunyai warung tekan inflasi. Semua warga masyarakat yang ada di Kota Madiun itu bisa membeli dengan terjangkau karena kita kulaan atau barang-barang yang kita beli tadi itu adalah dari
langsung dari produsennya. Sekarang ini sudah memulai mengantisipasi ke depan terkait dengan beberapa komoditi yang sering menimbulkan inflasi di daerah. Nah, contohnya terkait dengan beras. Kami mencoba untuk melakukan perluasan area tanam. Kami juga sedang mulai merencanakan untuk diversifikasi tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga tidak hanya menanam jenis komoditi yang itu saja, tetapi bisa diragamkan, bisa divariasikan. Tim kita di daerah akan menyiapkan bibit dan memberikan pembinaan kepada mereka, dan pada saat komoditi itu agak langka di daerah, ini sudah bisa terisi langsung oleh petani kita. Peningkatan areal tanam, kemudian kami memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan antisipasi gangguan cuaca El Nino ke depan. Teknologi modifikasi cuaca akan kita lakukan bagaimana agar kali-kali, bendungan dan lain sebagainya tersedia air, kemudian air ini dipompakan ke area-area pesawahan. Ya, terima kasih atas pendampingan Bank Indonesia di daerah selama ini terhadap bagaimana ketersediaan beberapa komoditi unggulan. Bukan hanya mempererat sinergi serta kolaborasi bersama pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter yang pro-stability untuk memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, berbagai program dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pun dilakukan antara lain melalui ketahanan komoditas pangan, kerjasama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, serta digitalisasi guna mendukung pencapaian sasaran inflasi. Kami meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami memperkirakan inflasi pada sisa tahun 2024 ini dan tahun 2025 akan tetap terkendali rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Pengendalian inflasi adalah tugas bersama yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Yuk sama-sama jaga inflasi ke depan untuk mendukung perekonomian yang berkelanjutan